Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, pernahkah lo ngerasa gak sih? Udah kerja keras, doa udah gak pakai skip, amal jalan terus tapi rezeki masih syarat. Takdir kayak mandak, hidup muter di situ-situ doang kayak kaset rusak. Sabar bro, bukan karena lo kurang doa, bukan juga karena Tuhan gak sayang, tapi kadang lo cuma gak nyadar ada sikap-sikap kecil dalam hidup lo yang ternyata ngaruh langsung ke takdir dan aliran rezeki lo sendiri. Dan yes, gue bukan cuma asal ngomong, ini dibahas dari kacamata hukum ilahi, getaran hukum semesta, petuah para leluhur sampai ilmu spiritual zaman old yang makin hari makin dilupain sama manusia zaman now. Nih, gue kasih hujangan warisan sahabat beriman yang udah jadi pegangan sejuta jiwa. Semesta bukan soal kebetulan, tapi respon dari getaran yang lo pancarin sendiri. Dan getaran itu datangnya ya dari sikap lo sendiri, dari pola lo mikir, cara lo ngerespon hidup, dan bagaimana lo bertindak saat semesta ngasih lo ujian. Di video ini kita bakal bedah bareng 9 sikap yang kelihatannya sepele, tapi dampaknya bisa bikin takdir lo ke kiri atau ke kanan. Rezeki lo seret atau ngalir kayak sungai yang abis diguyur hujan 7 malam. Ini bukan teori halu, tapi ini versi hukum ilahi, hukum sebab akibat, hukum energi, hukum cermin, dan ilmu spiritual yang udah turun-temurun dijaga sama para leluhur Nusantara. Sebelum kita buka pintu kesadaran ini, lo harus ingat satu hal, takdir itu bisa diubah kalau lo ngerti cara kerjanya. Dan sekarang gue bantu lo ngerti. Tolong bantu kami menyebarkan kesadaran ini dengan menekan tombol like, sampaikan pandanganmu di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe sekarang. Anggap aja lo nabung energi kebaikan. Setiap lo klik tombol langganan itu, lo kayak lagi nanam bibit karma baik. Gini lo Muro, dari zaman leluhur kita masih ngangon sapi, sampai zaman sekarang lo ngangon diri sendiri di tengah hidup yang makin ngaco, ada satu benang merah yang gak pernah putus. Sikap manusia itu bukan sekadar sikap, tapi energi. Dan setiap energi itu ninggalin jejak, ngasih resonansi, ngubah arah angin semesta, dan pada akhirnya ngebentuk ulang takdir. Nah, leluhur kita tuh udah ngerti soal beginian dari dulu. Mereka nyebutnya bukan law of attraction, tapi pakai bahasa mereka sendiri. Kayak apa yang kamu tanam di batin itu yang kamu panen di hidup. Ini wejangan dari tanah Jawa yang udah diwarisin ribuan tahun. Dan itu sebenarnya udah sama kayak hukum kuantum modern. Fisikawan kuantum aja sampai bilang realitas itu tergantung pengamatnya. Alias dunia luar itu cuma cermin dari isi pikiran dan sikap batin lo. Makanya jangan kaget kalau lo lagi banyak ngeluh, banyak ngambek sama semesta. Semesta juga bakal ngasih pantulan energi yang serupa juga. Lo senyum, kaca senyum. Lo manyun, kaca manyun. Ini nyambung ke hukum cermin dalam hukum semesta. Salah satu hukum paling dahsyat tapi paling diabaikan. Intinya hidup lo hari ini adalah pantulan dari isi kepala dan hati lo sendiri. Jadi kalau lo terus mikir dunia ini keras, hidup gak adil, rezeki sempit, selamat, semesta bakal mencodorin kenyataan yang bener-bener kayak gitu juga. Bukan karena Tuhan jahat, tapi karena lo sendiri yang minta itu lewat vibrasi lo. Sumpah demi kebaikan, ini bukan spiritual mumbu jumbo. Ini logika yang udah lama dibungkus dengan nama lain, hukum energi. Einstein aja pernah bilang segala sesuatu adalah energi. Cocokkan frekuensimu dengan realitas yang kamu inginkan dan kamu gak bisa tidak mendapatkannya. Leluhur kita juga punya versi lain. Ojo dumeh. Karena sikap lo hari ini adalah tamumu esok hari. Sikap lo yang lo pikir cuma dibakin ternyata nyambung ke hukum repetisi. Apa yang lo ulang bakal jadi pola, apa yang jadi pola bakal jadi realita. Sekarang gue tanya, lo hari ini sering ngeluh atau bersyukur? Sering mikir kekurangan atau kelimpahan? Itu semua adalah bibit. Bibit yang nanti numbuh jadi pohon takdir. Lalu ada juga hukum resonansi. Energi lo bukan cuma narik hal yang mirip, tapi juga memperbesar gelombang yang udah lo pancarin. Kalau lo punya sikap pemurah, ringan tangan, bantu orang, maka semesta bakal ngeresonansikan hal itu dan ngebalikin dalam bentuk orang baik, peluang baru, dan rezeki yang gak lo sangka. Dan yang terakhir buat bagian ini, hukum keseimbangan. Semesta suka sama yang balance. Lo kerja keras tapi lupa istirahat, tekor dong. Lo nyari rezeki tapi gak pernah sedekah, kering. Lo minta yang besar tapi ngeramahin yang kecil, zong. Hidup itu kayak neraca bro, lo harus bisa jaga sikap biar gak berat sebelah. Karena sikap lo yang gak balance bikin semesta ngerem semua potensi takdir terbaik yang harusnya lo bisa dapetin. Sembilan sikap yang diam-diam membentuk takdirmu. Sekarang kita bedah 9 sikap yang sebenarnya diam-diam ngebentuk seluruh jalan rezeki dan takdir lo. Ini dia 9 sikap yang bisa ngebentuk ulang garis hidup lo. 1. Sikap terima sepenuh hati bukan pasrah buta. Ini bukan tentang nyerah, tapi penerimaan sadar.
Artinya, lu sadar bahwa hidup ini bukan buat dilawan, tapi buat dipelajari. Wejangannya gini, sing sabar dudu berarti ora tumindak. Sabar itu bukan diam, tapi tenang sambil gerak. Semesta cuma bisa ngalirin keajaiban kalau lo udah siap ngebuka aliran itu. 2. Sikap niat tulus, bukan sekadar ingin. Lu pengen kaya, pertanyaannya bukan lu pengen apa, tapi lu niatnya ngapain sih sebenarnya? Leluhur kita bilang, niat iku separuh sokok hasil. Niat itu setengah dari hasil. Hukum intensi yang bekerja, kalau niat lu tulus dari tempat yang jujur, semesta otomatis ngegerakin realitas buat ngebukain jalan. 3. Sikap bertanggung jawab bukan menyalahkan. Jujur aja, kita tuh suka banget cari kambing hitam. Padahal masalahnya bukan di kambing, tapi di lu yang gak mau megang kendali hidup lu sendiri. Wejangannya, urip iku pilihan, ora kabeh bisa disalahke kahanan. Hidup itu pilihan, gak semuanya bisa disalahin ke keadaan. Hukum refleksi bekerja keras di sini. 4. Sikap penuh syukur bukan sekadar ucapan. Lu sadar nggak, kita sering banget lupa nikmat-nikmat kecil, padahal itu pintu buat nikmat yang lebih gede. Kata leluhur, sing bisa syukur uripe tambah makmur. Yang bersyukur hidupnya tambah makmur. Ini dia hukum vibrasi. Bersyukur itu ngangkat getaran lo. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Ayat ini bukan sekadar ayat, ini blueprint semesta yang udah terprogram dari awal. 5. Sikap rendah hati tapi tetap tahu nilai diri. Rendah hati itu bukan minder bro, tapi ngerti posisi lu sebagai makhluk yang masih terus belajar. Hukum keberlanjutan bekerja di sini, semesta nggak suka stagnan. 6. Sikap tindakan konsisten bukan semangat musiman. Rezeki, takdir, keberhasilan, semuanya muncul kalau lo ngasih tekanan terus-menerus. Nggak bisa cuma sekali dua kali. Tindakan kecil berulang menciptakan ledakan besar dalam takdir lo. Ini dia hukum momentum. 7. Sikap percaya sama proses bukan ngebet hasil cepat. Hukum waktu ilahi bekerja di sini. Semesta tuh punya time zone-nya sendiri bro. Sing sabar bakal tinemu wohing pakarti. Yang sabar akan nemu buah dari perbuatannya. Kalau lo maksa buru-buru, yang datang malah kecewa. 8. Sikap jujur ke diri sendiri bukan pura-pura sukses. Leluhur udah bilang sejak lama, sipo sing jujur uripe ora ruwet. Yang jujur hidupnya nggak ribet. Hukum resonansi semesta cuma bisa ngasih lo versi realitas yang selaras sama getaran terdalam lo. 9. Sikap ikhlas melepas tapi nggak nyerah. Ini sikap pamungkas yang sebenarnya paling berat. Melepas itu bukan berarti nyerah, tapi percaya bahwa semesta punya rencana yang lebih jernih daripada rencana lo yang didorong ego. Hukum ketidakmelekatan bekerja paling efektif saat lo udah nggak obsesif. 10 langkah konkret meriset getaran batinmu. Lo udah tahu 9 sikap yang ubah jalan hidup lo. Sekarang, gimana caranya biar lo nggak cuma ngerti tapi juga jalanin? Soalnya banyak yang paham tapi nggak gerak. Semesta tuh cuma kerja buat yang benar-benar gerak bro. 1. Sadari getaran lo setiap hari. Semesta itu bukan ngerespon doa lo, tapi ngerespon getaran lo. Cek emosi dominan lo setiap hari. Ganti narasi di kepala lo. Contoh, alih-alih mikir, gue susah banget dapat duit. Lo ganti dengan, gue dalam proses jadi magnet rezeki. 2. Bangun ritual pagi yang pakai niat. Pagi itu momen paling spiritual. Setelah tidur, otak lo masih dalam gelombang alfa. Gunakan waktu ini buat deklarasi niat lo hari ini. Bersyukur keras-keras. Bayangin hidup ideal lo sambil ngerasain seolah itu udah kejadian. 3. Praktikan detachment di tengah ikhtiar. Fokus ke tindakan, lepaskan hasrat ngebet hasil. Lo apply kerjaan, lo gaspol, tapi lo juga bilang ke semesta kalau ini mang jalan gue, kasih lancar. Kalau enggak, tunjukin arah lain yang lebih cocok. 4. Rewire pola pikir melalui tulisan. Lo pengen jadi versi baru lo. Lo harus nyiptain skrip barunya. Ambil buku catatan kosong, tulis seolah-olah lo udah jadi dia. Contoh, gue selalu punya solusi. Uang datang ke gue lewat cara yang gak gue sangka. 5. Praktikan minimalism energi. Potong distraksi gak penting. Kurangi overthinking, overplanning, overtrying. Hukum fokus. Energi lu cuma bisa nyala maksimal kalau lu konsisten ngarahinnya ke satu titik. 6. Upgrade lingkungan. Lu bisa belajar ratusan teknik manifestasi, tapi kalau lo nongkrong sama orang yang sinis, suka ngeluh, ya vibrasi lo bakal kesedot juga. Mau hidup naik kelas, main sama orang yang udah naik kelas juga. 7. Kombinasi usaha fisik dan usaha metafisik. Lu butuh 2 engine. Engine fisik, kerja nyata, strategi, eksekusi. Engine metafisik, doa, visualisasi, vibrasi, niat, rasa syukur.
Kalau dua-duanya lo gas, boom, semesta ngikutin lo. 8. Praktikan syukur yang aktif. Syukur itu bukan alhamdulillah doang habis makan, tapi gimana lu ngehargain yang udah lu punya tanpa kehilangan semangat buat lebih baik. Syukur nggak bikin lo pasrah, tapi bikin lo grounded. 9. Lakukan ritual energi sederhana tiap malam. Sebelum tidur, pejamkan mata lo, ingat 3 hal yang bikin lo bersyukur hari itu. Bayangin cahaya lembut turun ke dada lo dan lo bilang dalam hati, besok rezeki gua makin ngalir dengan mudah. Latihan ini ngebentuk pola baru di sistem otak lo. 10. Pahami hukum ketundukan energi. Semua energi di alam semesta tunduk pada niat yang bersih dan izin Allah. Pahami bahwa hukum semesta adalah cara Allah nyampein kasih sayangnya dalam bentuk sistem energi. Sahabat beriman, sekarang lo udah tahu 9 sikap yang ubah jalan hidup lo secara brutal. Takdir itu bukan soal garis lurus yang gak bisa diapa-apain, tapi kayak sungai bro. Bisa lo arahin asal lo punya dayungnya. Dan video ini adalah dayung lo. Nih, gue kasih kata-kata legend dari sahabat beriman. Yang bikin lo stuck itu bukan hidup lo, tapi cara lo ngerespon. Jangan cuma jadi penonton realitas orang lain. Ciptain realitas lo sendiri. Ambil 1 sikap dari 9 tadi dan ubah hari ini juga. Jika kamu suka video ini, gue nggak minta banyak. Cukup pencet tombol like, subscribe, dan share kayak lo lagi nyiram tanaman sakti. Karena setiap kali lo subscribe, lo tuh kayak lagi nambah energi dukungan buat channel ini. Wejangannya gini bro. Rezeki lo, takdir bukan ditentukan sama siapa lo hari ini, tapi ditentukan sama siapa lo berani jadi mulai hari ini. Ketik di kolom komentar, gue ubar takdir gue mulai sekarang biar semesta lihat keseriusan lo. Dan terakhir, biar mantra ini nancep benar-benar dalam ke alam bawah sadar lo, hukum semesta memang tak terlihat, tapi nyata dan mengikat. Sampai jumpa di vibrasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.